Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Mensaku spesial Idul Fitri, dan dalam segmentasi berikut ini Ustadz Fahmi akan memberikan gambaran kepada kita bahwa ibadah puasa mampu mengembalikan kita menjadi pribadi yang fitrah. Nah, fitrah ternyata bukan untuk diri kita sendiri, ada istilah fitrah persaudaraan. Bagaimanakah memaknainya? Silakan Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para guru, para alim, para asatidzah yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Panjang umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasul, dan insyaallah mudah-mudahan sampai akhir hayatnya kita semua mendapatkan pencerahan, bimbingan, mau'izah hasanah, insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri dimanapun berada, kita sudah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena yang paling penting, paling utama, misi kita hidup di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ibadah itu harus terus mewarnai dalam seluruh aktivitas kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mencharge, untuk kita mempertebal, untuk kita meningkatkan komitmen kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi juga melanjutkan kualitas ibadah itu di bulan-bulan berikutnya. Setuju? Nah, kembali kepada fitrah. Tadi sudah diterangkan oleh guru-guru kita. Bagaimana fitrah, bagaimana kita harus saling memaafkan, bagaimana kita harus saling menggembirakan kepada sesama. Dan ada satu hal yang sering kita lupakan di hari Idul Fitri ini, yaitu kita harus menyambungkan bukan hanya tali silaturahim, tetapi juga harus memperkuat fitrah persaudaraan. Kenapa persaudaraan ukhuwah itu disebut sebagai fitrah? Karena dia adalah pangkal awal yang mengikat seluruh umat manusia. Coba tengok hadirin yang dimuliakan Allah, surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dulu manusia ini semuanya adalah satu ikatan. Satu diikat oleh Allah sebagai sama-sama berasal keturunannya dari siapa? Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dan Hawa, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kita ini apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, bahkan apapun tidak melihat perbedaan antara ormas di antara kita umat Islam, kita sesungguhnya awalnya adalah
berada di dalam ikatan ukhuwah basyariyah. Kana nasu ummatan wahidah. Apa yang menyebabkan lalu kemudian persaudaraan ini rusak? Bukan karena agama yang menyebabkan perpecahan. Bukan agama yang mendorong kita untuk baku hantam, baku bunuh. Tetapi yang menjadi penyebab umat manusia yang tadinya satu itu, mereka kemudian hancur, berpecah belah karena didorong oleh apa yang disebut dalam Al-Quran tadi, ayat 213 Al-Baqarah, baghyan bainahum. Karena didorong oleh rasa dengki. Yang kedua, Allah menyebut di dalam surat Yusuf ayat 100. Ketika berbicara tentang persaudaraannya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Setelah Allah uji Nabi Yusuf dengan berbagai macam ujian. Dari kecil sampai dewasa, begitu besar ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ujungnya lihat ayat 100 surat Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh jaa'a bikum minal badu wa jaa'a bikum minal badwi mim wa qad ahsana bi idh jaa'a wa jaa'a bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Yang menyebabkan pecahnya, rusaknya persaudaraan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa yang menjadi otaknya? Siapa yang menjadi mentornya? Siapa yang menjadi penggeraknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah syaitan. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setanlah yang merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Maka ketemu ini. Setan penggeraknya, alatnya setan untuk menggoda manusia supaya mereka berkelahi, supaya mereka berpecah belah, supaya mereka saling memusuhi. Itu adalah dengan menebarkan rasa permusuhan yang disebabkan oleh dengki. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah ingin selamatkan fitrah manusia ini. Bagaimana cara Allah menyelamatkan fitrah manusia? Maka Allah utus para nabi dan rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan sekaligus membawa kitab suci untuk menjadi pedoman dan rujukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, kita tidak akan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayo di hari Idul Fitri ini kita tingkatkan persaudaraan di antara kita. Ayo kita jaga fitrah persaudaraan ini, mulai dicontohkan dari para pemimpin, para wakil rakyat, dan rakyat kita yang mayoritas beragama Islam. Ayo, jangan sampai kita saling memusuhi dan saling membenci, padahal kita punya ikatan yang suci, yaitu ikatan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kami masih menyimpan satu segmentasi lagi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fikri. Beliau akan menyampaikan kaitan antara apa yang kita lakukan, segala bentuk peribadatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan mencapai satu titik yang paling utama, yaitu mencapai derajat takwa. Tetaplah bersama kami dalam Merisaku spesial Idul Fitri.